Uh, Kami juga sebagai orang Kristen sudah membidatkan mereka, sudah menyesatkan, sudah menyatakan bahwasanya aliran sesat itu kepercayaan mereka. Karena itu ada, mereka juga ada mengubah isi kitab ya. Jadi sama Bang, konsepnya dengan Muslim yang pada dasarnya ada orang-orang teror yang mengatasnamakan Islam. Sampean juga kan nggak setuju dong. Karena menurut ajaran sampean itu nggak pas. Jadi saya di sini sebagai orang Kristen yang sejati ya harus membersihkan nama Kristen. Jadi sampean juga sama, sebagai Islam sejati harus membersihkan nama Islam, bahwasanya di Islam itu tidak ada teror. Jadi begitu Bang konsepnya Bang. Jadi ini bukan Anda ini apple to apple terhadap kajian. Teror itu harus identik dengan apa? Penjajahan. Sedangkan yang dilakoni oleh saudara-saudara kita itu dari lorong ke lorong itu tidak terkait dengan ajaran agama Islam dimanapun itu. Bahwa Islam datang membawa selebaran kepada orang yang sudah beragama di luar daripada Islam itu tidak terjadi. Tidak ada kaitannya dengan teror. Kalau teror Anda harus kemudian mempersamakan dengan sistem yang digunakan oleh agama Anda menyebarkan agamanya. Dan itu amanat perintah di dalam kitab saudara. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Orang Pak, Kristen jangan dipotong yang dong Pak. Tadi juga kan Bapak sebentar. ngomong nggak dipotong Pak. Enggak, ini agak Jangan melebar saling Pak. motong, Pak. Jadi jangan Agak ini, melebar. Pak. Biarkan aja bernarasi Gerunda Juma, nanti Enggak, Bapak potong. saya tidak mau membahas ayat-ayat kitab di sini Pak. Saya kan cuma tujuannya ke situ Pak, si Ibu tadi enggak. juga Pak. Iya bentar, sebentar Pak ya. Mohon maaf. Saya hanya menyatakan bahwa saya Loh, kok membersihkan Bapak nama takut Kristen. banget dibongkar isi Bukan kitabnya? takut Kenapa? banget. Bukan takut banget Pak. Saya juga punya kok ayat-ayat kitab orang Muslim yang enggak, tapi kita di sini kan Ya nanti jadi berdebat jadi silakan panas. Bapak utarakan di Susah sini Pak. kan, di sini forumnya Pak. Dilanjut Ya, dulu Gerunda Juma, silakan. Iya, oke, baik. Jadi gini Bang, ini kan poinnya kemudian terkadang kita harus mengakui dengan jujur bahwa cara-cara agama kita itu disebarkan kan gitu. Kalau hari ini saudara mengatakan kami membidatkan, ya itu hanya di lisan kan. Pada prinsipnya kitab kalian itu kan sama. Di dalamnya ada misi, pengajaran, penyampaian, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, entah itu dia sudah beragama ataupun tidak. Beritakan. Kalau tidak dilakukan berarti mengingkari amanat Bible. Anda yang bidat, mereka tidak bidat. Jangan dibalik. Perintah Bibelnya beritakan kepada seluruh makhluk. Mereka harus memberitakan. Yang bidat itu Anda yang tidak melakukan amanat itu. Jadi nggak usah malu-malu, karena semua sekte itu mengajarkan hal yang sama. Cuman ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Kalau yang terang-terangan itu seperti Saksi Yehova, mereka lebih menjalankan amanat Bible. Kalau sekte yang lain itu ya masih nyamar-nyamar gitu loh Pak. Tapi perlu Anda pahami bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah perintah Bible. Kalau Anda sebagai Kristen tidak memberitakan Injil kepada makhluk, Anda lah yang bidat. Jangan dibalik. Nah, kenapa kemudian saat sekarang ini ketika kita sudah merdeka, teman-teman Kristen tidak lagi menemukan cara-cara kekerasan menyampaikan Bible itu seperti apa? Kenapa? Karena pola itu sudah dirubah. Pola secara halus. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Ini yang sedang digalakkan. Kalau dulu yang digalakkan itu adalah perintah di dalam ulangan, mengepung, memperbudak, mempekerja rodi dan seterusnya. Itu yang dilakukan dulu. Sekarang itu menggunakan prinsip yang kedua, secara santai, relax,
tetapi kemudian menjerat orang untuk masuk agama Kristen. Jadi sangat keliru ketika Anda mengatakan mereka bidat. Oh tidak, yang bidat itu Anda, karena Anda tidak melakoni amanat yang ada di dalam kitab saudara. Mana Iya. coba perintahkan, Oke. perintahkan, Cukup. Jadi cukup. Sabar bang, sabar. Bang Saya dari Juma, tadi abang dipotong jadi terus. berasumsi. Abang jadi Oh berasumsi. enggak. Kalau Ah, supaya saya tidak dikatakan berasumsi enggak. atau ada landasan pijakan Anda mengatakan asumsi, tunjukkan dalil di dalam Ah. kitab saudara untuk mengatakan layaknya Al-Qur'an. La ikraha fiddin. Enggak. Tidak ada Sebenarnya paksaan dalam begini, Bang Juma. tidak ada paksaan dalam ajaran Kristen. Ada enggak Sebenarnya dalilnya? begini Bang Juma. Saya kan Ada enggak sudah dalilnya, Bang? mengatakan tadi. Silakan. Orang Kristen sesungguhnya sudah menyatakan itu sesat. Kok malah sampean menyatakan itu bagus ya? Jadi bingung. Jadi orang Kristen gini Bang, menyampaikan kebenaran itu jangan sampai tidak berbuat benar. Nah, gitu loh Bang. Jadi saya kan sudah bilang tadi soal pembahasan ayat-ayat saya tidak masuk. Karena apa? Saya ada prinsip pribadi saya tidak akan membahas itu. Cukup saya ya menyimak apapun kata-kata saudara dari Muslim, apapun kata-kata dari yang lain-lain, ya atau juga saya punya iman. Jadi saya tidak akan membahas itu. Jadi makanya tadi kan Bang, begini, kita sudah membidatkan loh. Kok malah abang menyatakan saya yang bidat, malah orang Kristen sejati yang bidat malah. Jadi kita jadi agak berputar-putar nih. Jadi kalau menurut kami Bang itu sesat, jelas ya satu ya. Kalaupun ibu tadi itu mengaku ya Kristen, ya mohon maaf. Karena memang Bang pada sesungguhnya mereka merubah kitab Alkitab, isi Alkitab. Ada mereka merubah. Jadi itu makanya kita sesatkan, dan bukan saya yang menyesatkan, itu dari pengetua-pengetua ya menyatakan itu sesat. Jadi itu aja Bang. Jadi pada dasarnya kita setuju. Kita tidak suka mereka menyebarkan keimanannya dengan berkoar-koar di tempat umum. Pada dasar itu aja tadi Bang. Sebenarnya tadi saya mau masuk ke ibu itu ya, tapi ibu itu udah turun. Jadi itu aja Bang Juma. Saya tidak akan membahas isi kitab di sini. Oke, Jadi oke. untuk yang lain-lain ya terserah sampean menilai ya. Tapi pada dasarnya ingat ya Bang, kami juga tidak setuju mereka seperti itu. Jadi jangan katakan Bang kami tidak melarang, kami tidak menegur. Bukan cuma menegur lagi Bang, disesatkan malah Bang. Jadi Betul, Pak begitu. Jadi Martinus. Biarkan Islam mendapatkan member, mungkin kurang. Apa maksudnya member kurang apa? Enggak, saya ngobrol sama Pak Martinus, Bang. Enggak, kamu kan tujuannya ke Islam. Maksudnya member apa ini? Emangnya dari Kristen membutuhkan member? Gimana sih Enggak, kamu saya datang-datang? ngobrol sama Bang Martinus tadi. Tapi Hanya sekedar tujuannya mengingatkan. ditujukan ke siapa? Ke Pak Martinus. Iya, tujuannya ke Alhamdulillah. siapa itu member itu? Dia ngobrolnya ke Pak Martinus. Oke, ya saya sikapi ya yang tadi. Jadi gini, kalau saudara mengatakan membidatkan, menganggap mereka itu bidat, itu berarti Anda tidak mengakui apa yang tertulis dalam kitab saudara. Saya merasa lucu gitu. Karena perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. sebentar Bang, 30 detik. Tadi kan Abang kurang dengarkah bahwasanya mereka sudah merubah isi Alkitab. Itu harus Abang ingat itu Bang. Oh, jadi data beritakan Injil ke segala makhluk itu sudah sudah direvisi juga. Maksud saya, sekte tadi penyebar agama di muka umum itu sudah merubah isi Alkitab. Makanya Kristen itu membidatkan gitu loh Bang. Tapi cara-cara mereka memberitakan Injil kepada makhluk lain itu bidat atau tidak? Jangankan caranya Bang, isi kitabnya sudah dirubah, apa tidak sesat itu Bang? Markus 16 nomor 15 ini Anda katakan sesat. Kalau saya kembali bertanya ke Bang Juma, kalau isi Al-Quran Anda ada orang merubah, apakah masih Anda percayai? Dengan jelas caranya, kata-katanya? tidak, jangan tidak. Itu Iya, saya sama Bang, sama sekarang posisi gini. kita Bang. Sekarang gini, coba Anda buka kitab saudara, baca Markus Tadi kan 16 saya sudah, nomor 15. tadi saya kan sudah bilang Bang, saya tidak akan membahas kitab di sini Bang. Oh payah itu. Karena kenapa? Orang yang Anda bidatkan itu sedang mempraktekkan apa Jadi yang ada di sekarang dalam kitab Anda, kan gitu. Sekarang
Jadi lucu abang ini. Abang jadi berasumsi. Tadi kan saya sudah terangkan bang. Mereka sekte mereka itu yang dinyatakan aliran sesat sudah merubah isi Alkitab. Jadi sekarang sepertinya Anda setuju sama mereka yang merubah-rubah isi kitab suci orang lain gitu. Setuju kah bang? Saya merasa bahwa yang dibahas dari tadi ini adalah cara metode penyampaian agama. Bukan kitab yang mereka gunakan asli atau tidak. Oh iya, tidak seperti itu bang. Yang nggak Nah, mungkin mereka sekarang yang menyampaikan kalau ketika tidak mereka ada. ketika mereka menyampaikan tentang kekristenan berdasarkan dengan dalil Markus 16 nomor 15, apakah itu bidat menurut Anda? Atau Mereka cuma mengaku bang, mereka cuma mengaku nama Kristen. Jangan salah paham ya. Karena apa? Sementara isi kitabnya saya sudah beda bang. Jadi kehadiran saya di sini hanya membersihkan nama Kristen untuk mengatakan bahwasanya mereka bidat, mereka sesat, aliran sesat. Itu doang. Jadi pada dasarnya kita setuju dengan cara mereka yang tidak pas. Karena apa? Isi kitabnya juga sudah beda. Bagaimana saya mau mengakui itu? enggak? Nah, Maksud gitu saya loh bang. gini, Dia kan memakai nama-nama Kristen. Oke, baik. Nah, jadi Nah, saya harus sekarang klarifikasi itu. nah, sekarang kalau Anda ini dari sekte mana rupanya? Katolik, Protestan. Saya Katolik. Nah, Katolik. Apakah Katolik dan Protestan kitabnya sama? Tidak. Nah, tidak. Berarti ada yang bidat di antara keduanya. Tidak. Loh, yang tadi katanya bidat karena sudah merubah. Protestan dan Katolik kitabnya tidak sama, berarti ada yang dirubah, ada yang ditambahi, ada yang Bukan dikurangi. yang dirubah bang. Mereka merubah arti pengertian kata-katanya. Waduh. Itu bang jadi permasalahan bang. Harusnya A ada diartikan jadi nggak ada. Jadi pengertiannya itu yang bang yang kita sesatkan bang. Terus yang Protestan gimana? Ada Kan beberapa. Kan kitabnya Protestan dengan kitab saudara ada yang tidak ada, sehingga kitab Anda tidak sama. Yang mana yang bidat ini, Anda atau Protestan? Perlu abang ketahui, dengarkan dulu ya bang, soal Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan. Jadi sekalipun ada di Katolik, tidak ada di Protestan, itu cuman sejarah bang, bukan firmannya yang hilang bang. Jadi begitu bang garis besarnya bang. Jadi sementara mereka yang aliran sesat tadi itu mereka menghilangkan firman itu, kata-kata firman itu hilang, dikurangi dan ditambahi, makanya dibidatkan bang. Jadi kalau menurut saya ya memang harus dibersihkan nama Kristen, karena mereka mengaku Kristen sementara tidak bertuhankan Yesus Kristus. Dalam keimanan Kristen itu bidat dan sesat. Gitu Kalau bang. saya melihat, sekali lagi saya katakan, untuk yang kedua kalinya dengan kasus yang kasus yang berbeda. Kalau mereka tidak menuhankan Yesus, itu yang benar. Kalau Anda yang menuhankan, Anda yang bidat. Itu kan persis sampean, karena sampean di luar Kristen. Enggak, itu pengajaran Jadi Yesus. itu Yesus begini Bang. Yesus mengajarkan kepada manusia melalui kitab saudara itu untuk menyembah dirinya atau menyembah kepada esensi yang di luar dirinya. Iya betul, saya ngerti kemana tujuan Bang Juma sebenarnya. Bang, Nah, yang itulah perlu dia. Anda Topik tadi pikirkan, aja, Pak. Bang, yang perlu Anda pikirkan, 2023 tahun yang lalu, tahu nggak berapa jumlah Kristen di dunia ini, Bang? Jadi tidak mungkin sebodoh Bang Juma semua. Nah, itu aja Bang garis besarnya. Kok jadi saya yang bodoh? Enggak, Yesus sekarang mengajarkan gini. apa? Yesus mengajarkan apa dulu Enggak. tentang dirinya? Ini dulu penting ini, supaya Enggak. kita bisa tahu yang bidat ini siapa. Siapa Yesus menurut Yesus? Yang jelas Bang, Nah, itu dia. Islam itu lahir 700 kurang lebih 700 Kenapa tahun larinya ke kemudian setelah Islam? Kristen. Kenapa Ya, larinya sebentar ke dulu, Islam? sebentar. Aku Ini nggak masalah mau membahas- masalah tadi kan aku sekte bilang, yang Bang, Anda saya tidak bidatkan. mau membahas Alkitab. Saya tidak Nah. mau membahas ayat-ayat. Saya cuman mau Abang tahu garis besarnya. Jika memang ajaran Kristen itu bidat, contoh seperti yang Abang bilang, karena ajaran Tuhan Yesus tidak menyatakan dia Tuhan,
Ya mungkin berapa kalau bisa dikatakan 75% Kristen di dunia jadi orang goblok gitu. Nah, itu aja Kan Bang. Yesus Garis mengatakan besarnya, Bang. akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu Bang. Kalau itu tidak terbukti, berarti pernyataan Yesus itu bohong. Kalau sekarang yang tersesat itu banyak, berarti pernyataan Yesus itu benar. Nah sekarang Anda bangga dengan jumlah yang banyak. Kan gitu. Poin pengajarannya kemudian adalah bahwasanya dia utusan Tuhan. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu karena dia akan Tapi mengajarkan begini aja menyesatkan Bang, banyak begini aja orang Bang. gitu loh. Bang. Saya tidak mau berdebat dengan Bang Juma ya tentang Iya. ini. Terserah Bang Juma. Jika Bang Juma prinsipnya seperti itu, tuduhan-tuduhan seperti itu terserahlah. Nah, saya Enggak, juga ini nggak saya bisa berkeras. menyikapi yang tadi Bang Ah. Anda mengatakan bidat orang yang tidak menuhankan Yesus. Justru yang menuhankan Yesus itu yang bidat. Itu Jangan kan menurut dibalik. sampean. Menurut Yesus di luar Bang, dari menurut Kristen, bro. Yesus. Itu menurut Yesus bukan menurut saya. Anda cuma menilik dari satu sisi. Nah, Anda menilik dari sisi mana? Iya, dari semua sisi, dari mulai kejadian Contoh. sampai wahyu Bang. Itu sudah dibuatkan. Oke. Dan itu terjadi semua jelas. Dan Yang, satu pun tidak ada yang tidak terjadi. yang memahami kitab Yahudi itu orang Yahudi, bukan Anda. Apakah orang Yahudi yang sesama dengan Yesus kemudian berbondong-bondong memahami Tuhan mereka telah datang berupa Yesus, atau justru sebaliknya? Itu benar. Nah, terus yang Anda Yesus jadikan tidak- sebagai landasan ini apa? Itu benar, semua benar. Dan sejarahnya menuliskan itu bahwasanya Yesus tidak diterima di Yahudi dan di kampung kelahirannya dia tidak diterima. Dan bahkan dia dicaci maki, disalibkan, dihujat, diludahi. Itu benar. Nah, terus Soal keimanan, dengarkan Bang, soal keimanan, apapun ceritamu Bang, tidak akan menggoyahkan iman Kristen, yakinlah. bukan Jadi mengenai sekarang gini aja, menggoyahkan. Kita Sekarang gini dudukkan aja, Bang. perkara kebenarannya, Enggak, sekarang Bang. gini aja. Aku tadi soal membidatkan, iya betul. Karena mereka mengaku Kristen, makanya kami ingin membersihkan nama Kristen. Soal keimananmu Bang, ya terserah kamu Bang. Apapun ceritanya Bang, jika memang kebenaran itu mutlak di Muslim, ya mungkin Muslim sudah bertambah, mungkin udah 95% di bumi ini. Oh, jadi Karena kebenaran ya, itu dilihat dari kuantitasnya gitu. maksud saya Bang, jika Kalau itu memang, yang Anda dengarkan jadikan dulu, Bang. sebagai takaran, ingat, Yahudi yang percaya kepada Yesus itu hanya 11 orang. Yang lainnya nggak percaya. Berarti ketuhanan Yesus itu nggak benar. Itu kan versimu Bang. Nah, sama, itu kan versi Anda juga, kan gitu. Yang kamu ketahui kan yang percaya itu 11 orang. Iya, nah sekarang poinnya Yahudi mana lagi yang percaya kepada Yesus? Mana keturunan dari ke-11 orang ini yang menuhankan Yesus layaknya seperti Anda? Abang tahu nggak, waktu hidup Yesus itu tidak ada orang percaya. Paling murid-muridnya itu pun ada satu pengkhianat. Iya, betul. Nah, Terus? iya betul. Tapi tahu nggak Abang, setelah dia membuktikan nubuatannya, baru orang beramai-ramai percaya. Yang percaya Itu siapa? di situ Bang. Yang percaya ini yang ada di Antioquia, yang ada di Roma, yang ada di Yunani. Yahudi enggak sampai hari ini. Aduh, Abang Ayo. kurang paham. Jadi maksud sampean itu Yahudi tidak ada agama Kristen di Israel sana. Harusnya Bang, harusnya kalau Kristen ini adalah ajaran yang benar, maka Yahudi inilah yang menjadi pondasi utama penegak ajaran Kristen. Tapi faktanya adalah orang Romawi Yunani. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena orang Yahudi menolak Yesus, Bang. Menolak dia sebagai apa? Menolak dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana dan kapan itu? Sebenarnya dia sudah mengatakan dengan beberapa kali secara tidak gamblang ya. Karena di mana Yesus mengatakan dia adalah aku Tuhan? dan Bapa adalah satu. Loh, jadi kalau saya mengatakan saya dengan Anda adalah satu, sekarang berarti gini, kita Bang. satu gitu. Makanya Anda kan karena tidak paham Trinitas itu seperti apa. Oke. Dan karena dijelaskan seperti Yahudi apapun. mana? Coba terangkan Trinitas di dalam Perjanjian Lama ada nggak? Nggak ada.
Nggak ada, Bang. ada, berarti Nah, konsep Anda itu konsep tahu dari nggak, dengarkan, Roma. Bang. Jangan Anda Tahu nggak, bawa-bawa Bang? Yahudi. Sebenarnya Anda salah memahami. Perjanjian lama Begitu. itu kan dimasukkan ke dalam Alkitab hanya untuk memberitahukan sejarah-sejarah dan menceritakan nubuatan tentang kedatangan juru selamat, itu doang, simple kok. Makanya Bang, jangan Anda pikir semua isi Alkitab itu firman, tidak. Salomo beristri Berarti dari di dalamnya ada yang 1700 bukan itu, firman gitu ya? ya ada, banyak Bang. Oh, Banyak. ya, Tidak ya, ya, ya. tidak semua di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, tidak. Karena Buset. di situ memang dituliskan banyak sejarah dari nabi-nabi. Jadi gitu Bang, untuk menceritakan sampai nubuatan itu terjadi bahwasanya Mesias itu akan lahir. Itu. Jadi nggak semua ada firman di situ. Bahkan di situ diceritakan perang, ada diceritakan itu sejarah bukan firman, Bang. Ada yang bunuh-membunuh itu sejarah dari raja-raja terdahulu. Jangan, kita harus pilih-pilih mana firman, mana sejarah, Bang. Bagaimana caranya untuk memilah itu, Bang? Ini firman Tuhan, ini Ya itu karangan, kan jelas ini di sejarah. perikopnya itu kan ada. Kalau aku rasa Anda kan sudah bolak-balik membaca Alkitab ya. Kan ada perikopnya. Kejadiannya Jadi di situ kalau apa, kalau menceritakan surah-surah apa. Paulus itu termasuk kategori firman Tuhan atau bukan? Surat Paulus kategori enggak semua juga, Bang. Enggak semua. Ada suratnya untuk umat jemaat. Ya, 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 Apa ya, yang ya, ya, apa ya. yang diilhamkan oleh Roh Kudus ke dia diceritakan sebagai firman. Mantap, mantap, mantap. Iya, silakan Bang Handi dilengkapi Bang Handi dengan saudara kita ini. Ya. Silakan. Ya kita sapa dulu, ada Bang Dewa sama Bro Admin. Assalamualaikum Bang Iya. Dewa. Selamat malam Bro Admin. Silakan ini Selamat Bro malam. Admin kalau mau Waalaikumsalam diskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nambahin yang tadi dikit Bang, soal masalah apa tadi tindakan ya yang dilakukan sama, ya memang benar ada yang namanya saksi Yehova. Memang kita juga nggak bisa tutup mata ya soal itu. Tapi maksud saya begini, undang-undang itu kan dibuat untuk orang ya, personalnya. Memang bunyinya ada dilarang menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku dan lain sebagainya. Tetapi sebagai Kristen juga kalau memang kita pakai dasar Alkitab, di Alkitab sendiri juga diajarkan untuk tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Artinya ketika di pemerintahan Indonesia melarang kegiatan tersebut, sudah pasti kita juga harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan sama Pak Suma, mengenai firman Tuhan, ada yang berbunyi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam hal ini kalau memang pemberitaan, kita pemberitaan. Cuman mungkin formatnya enggak yang seperti di sini disebutkan dalam undang-undang ya, entah membuat pamflet atau apa. Sebagai contoh, diskusi seperti ini juga bagi kita salah satu bentuk daripada pemberitaan. Jadi mungkin hal-hal pemberitaan kita tetap laksanakan informasi ya, namanya menyampaikan. Atau mungkin orang yang tidak sengaja dengar ada ibadah di gereja, itu juga sama saja bentuk sebuah pemberitaan bagi saya. Yang jelas tidak menyangkut kepada misalkan menyebarkan pamflet atau yang dilarang sesuai undang-undang ini. Karena bagi Kristen mau nggak mau harus tunduk atau tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah sesuai yang tertulis di Roma 13:1 itu loh. Jadi berkaitan dengan orang yang sudah menyebarkan, yang mengaku sebagai Kristen, kita tidak tutup mata, memang ada seperti itu. Saya sendiri sebagai Kristen pernah dibagi selebarannya. Tetapi berkaitan dengan tindakan misalkan, kenapa nggak dilaporkan? Kenapa nggak ada tindakan dari Kristen sendiri? Kita memang lepas tangan soal seperti itu. Jadi Ya boleh ditanggapi dulu Bang Handi, ya Bang kayak Juma gitulah atau Bang kira-kira. Dewa. Silakan. Terserah Biar itu nggak Bang Juma melebar. aja dulu, satu aja orang yang menanggapi. Bang Juma aja dulu, biar Ya, silakan, Bang Juma. biar terfokus dulu. Bang Dewa sebentar ya. Iya, lanjut aja Bang Juma, keren tadi itu. Lanjut Gurunda aja. silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Ketika kita berbicara mengenai data yang saudara sajikan, bahwasanya tidak boleh kemudian memberitakan penginjilan dalam bentuk pamflet dan seterusnya.
lalu kemudian harus mengikuti apa yang kemudian pemerintah putuskan, kan gitu ya menurut saudara. Nah, artinya bahwasanya pemberitaan yang menjadi instrumen di dalam penginjilan itu ketika dilakukan itu tidak menyalahi perintah yang ada di dalam Markus. Sayangnya saudara kita tadi Martinus ini nggak mau masuk ke dalam data. Markus 16 nomor 15, Yesus kemudian berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Orang-orang yang melakukan itu menjunjung tinggi daripada apa yang tertulis di dalam sebuah buku yang mereka sucikan, daripada apa yang dikatakan di dalam Roma 1 nomor 3, Roma 13 nomor 1. Kenapa? Karena Paulus ini memang dalam suratnya di Roma itu terkait dengan keinginannya dia terhadap pemerintahan Romawi, bukan terhadap pemerintahan keseluruhan. Ya, karena ketika dikatakan bahwasanya tiap-tiap orang yang takluk kepada pemerintah dan yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Ini maksudnya apa gitu loh? Indonesia, apakah ini adalah pemerintahan yang dibentuk oleh Tuhan? Dalam arti kata layaknya pemerintahan Daud, kerajaan Daud, kerajaan Arab Saudi, dan seterusnya. Bagaimana dengan negara-negara ateis? Apakah itu juga adalah pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah? Jadi data yang kemudian dikatakan dalam Roma 13:1 ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyelisih perintah yang ada di dalam kitab saudara Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang mereka praktekkan itu adalah ini. Ini yang diperintahkan. Belum lagi ketika kita melihat di data selanjutnya, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai dan seterusnya. Mereka sedang mencoba kemudian untuk mempraktekkan isi kitab mereka, tapi kemudian dibidatkan. Mereka yang lebih fair dalam menjalankan Bible daripada ada orang yang kemudian tiba-tiba unyu-unyu mendirikan gereja diam-diam tanpa izin mendirikan gereja. Sudah tahu di situ mayoritas Islam, dirikan tempat gereja, tempat ibadah. Padahal jemaatnya datang dari kampung luar. Begitu selesai ibadah pulang ke kampung masing-masing. Hari ibadah aja baru mereka datang. Dengan tujuan yang terselubung menginginkan orang-orang ikut kepada agamanya. Justru itu cara-cara yang tidak baik. Kalau di dalam Markus 16 nomor 15 beritakan Injil, ya ketua aja pintu orang. Mereka mau mendengarkan, silakan. Yang tidak mau mendengarkan, silakan pergi. Kalau ini yang mau diikutin gitu loh. Jadi salah ketika saudara mengatakan mereka bidat. Mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Karena itu amanat di dalam kitab saudara sendiri. Nah, kalau kita melihat yang terjadi di lapangan, yang secara tidak terang-terangan, bagaimana kemudian adanya kesaksian palsu yang mengatakan mantan Muslim dan seterusnya, bagaimana kemudian perlakuan terhadap wanita-wanita yang dinikahi pura-pura menjadi mu'alaf, lalu kemudian begitu punya anak diajak masuk ke Kristen, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan kepada pasien-pasien untuk mereka diperkenalkan tentang kekristenan, lalu kemudian ada lagi dikumpulkan orang-orang gila, kemudian dibaptis, diobati, dan seterusnya. Itu justru cara-cara yang tidak diberitakan, yang tidak ada perintahnya di Bible. Tapi kalau yang mereka lakukan, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, itu ada poinnya. Kecuali Anda mau mengingkari data-data itu, gitu loh. Memang berat karena itu ada dasar pijakannya di dalam Bible Anda. Siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, cuman hukum ini tidak diperhatikan, tapi kalau percaya dibaptis. Harusnya kalau alasannya dihukum itu nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, ya baptisnya juga nanti. Karena aturan perintahnya itu sama. Baptis yang percaya, yang tidak percaya hukum. Itu datanya ada jelas. Ya, jadi semakin
memberatkan Anda ketika orang yang menjalankan perintah Bible Anda katakan bidat, sementara Anda yang sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu misi, ya Anda nggak benar. Padahal secara sembunyi-sembunyi itu tidak diperintahkan oleh Yesus. Bahkan dikatakan baik dengan cara jujur maupun dengan cara palsu, saya tetap bersuka cita di dalam memberitakan tentang Yesus. Itu ada dalam kitab saudara. Silakan teman-teman yang lain. Silakan Bro Admin atau Pak Martinus ditanggapi dulu. Bro Admin. Iya. Ya, pada poinnya tadi udah sih saya sampaikan semua. Jadi memang dari sisi model lapor melapor, tindak menindak, memang dari Kristen sendiri jarang yang melakukan itu ya. Lebih memilih ya udahlah kita lepas tangan soal itu. Apalagi ini kaitannya undang-undang penistaan agama misalkan atau larangan mengenai menyebarkan agama. Yang kadang misalkan kita mungkin ya udah tahu sendiri lah masalah kasus agama, kita juga jarang sih. Ya walaupun ada mungkin 1-2 orang yang sampai ekstrim melaporkan seperti itu. Kemudian tadi dikatakan Markus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, yaitu nanti urusan Tuhan, Bang Suma. Jadi bukan terus tidak percaya dihukum sama kita, enggak, itu urusan Tuhan. Yang percaya ya silakan dibaptis, janjinya akan diselamatkan. Kalau yang tidak percaya ya berarti enggak dibaptis, akan dihukum, itu urusan Tuhan. Begitu kira-kira paling tanggapan saya hanya itu saja mengenai masalah bidat yang memang secara doktrinal kita sudah memiliki garis yang berbeda antara SSC. Tetapi ya bagaimanapun walaupun memang berbeda, kita tetap saling mendoakan lah, termasuk pada teman-teman yang beda iman juga. Kira-kira kayak gitu dari saya, Bang. Oke, Pak Martinus mau menambahkan sebelum ke Bang Dewa ke Bang Andi? Pak Martinus. Kayaknya jauh dari perangkat. Bang Dewa atau Bang Andi mau menambahkan silakan. Ya, Sebelum saya kalau boleh naikkan nambahin Kristen yang dikit lain. ya. Kalau mau nambahin dikit, sebenarnya penjelasan Bang Jemaah sudah sangat lengkap ya. Bahwa Markus 16, 15, 18 ini memang ini suatu perintah. Di situ aja tuh pergilah ke seluruh dunia, itu pergilah itu kata perintah. Ya saya juga kasihan umat Kristen ini kalau hanya berdiam di rumah. Kalau ada Kristen hanya berdiam di rumah, tidak kemana-mana, hanya menerima apa adanya, artinya dia tidak menjalankan Bible secara menyeluruh. Karena jelas di sana tertulis pergilah ke seluruh dunia begitu. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kan begitu ya. Ya betul tadi itu. Bahwa ya kalau percaya dibaptis di dunia kok hukumannya nanti gitu loh. Enggak apple to apple kan itu. Itu pertama. Kedua, perintah untuk pergilah ke seluruh dunia beritakan segala Injil ke segala makhluk ini itu tidak disertai dengan cara. Tidak dijelaskan bagaimana caranya memberitakan Injil ini gitu. Tergantung orang yang akan pergi memberitakan Injil gitu. Kalau mungkin Bro Admin yang pergi memberitakan Injil caranya berbeda dengan caranya si Herdi Pananggung begitu. Kalau mungkin caranya Herdi Pananggung ya mungkin dengan cara si Herdi yang memakai alkohol dulu dengan memakan babi kan begitu. Kalau Bro Admin tentu tidak. Jadi tergantung caranya mereka ini bagaimana memberitakan Injil itu gitu. Kedua Bro Admin bahwa jangan sampai Anda mengatakan kami Kristen itu tidak melapor. Banyak yang melapor tapi kandas total gitu loh. Karena hanya berdasarkan sakit hati, tidak berdasarkan fakta hukum. Kita tahu bahwa yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu adalah seorang Kristen. Namanya Ibu Pera Rotin Sulu. Kristen yang melaporkan si Udin ini akhirnya dia menjadi DPO. Bukan Muslim yang melaporkan itu. Kedua Banjuma juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Tapi kandas. Apa perlu saya sebutkan orangnya? Ya nggak perlu kan. Nggak enak juga gitu. Karena teman gitu. Terus yang melaporkan Ustadz Abdul Somad siapa? Ya Esra Soru. Kandas juga. Begitu ya. Jadi jangan sangka bahwa Kristen-Kristen itu diam aja, enggak, mereka bergerak juga. Cuma mereka nggak bisa menemukan bukti kalau Bang Juma itu menista agama Kristen. Begitu juga saya akan dilaporkan, nggak bisa karena apa? Bang Juma dengan kawan-kawan semua Muslim itu berdasarkan data dan fakta yang ada di Bible. Apabila coba-coba memenuhi unsur alat bukti kami terpanggil polisi ya kami tahu Bible-nya ada dasarnya berbeda dengan si KC itu tidak ada data akhirnya menjadi tersangka dan
menjadi penghuni jeruji besi dan lain-lain itu gitu loh bro. Artinya apa di sini? Ya mari kita sebagai orang yang punya akal ya pergunakan akal kita. Saya minta sekali lagi teman-teman Kristen ya laksanakan itu sebagaimana saksi Jehovah dia melaksanakan total dengan mengisi brosur-brosur, home to home, door to door dan segala macam. Bahkan Rizul Liubis tiap hari itu pergilah ke seluruh dunia, ke Kalimantan, kemana, ke rel kereta, hampir ditubruk kereta kan. Akhirnya dia berbohong, orang Kristen dikumpulkan, katanya mualaf segala macam. Berbagai cara tergantung orangnya, yang penting kan dapat duit gitu loh. Bagaimana dengan lu gak tambunan pergilah ke seluruh dunia, caranya lu gak apa? Bolak-balik ke neraka, bolak-balik ke surga, tergantung orangnya. Karena apa? Prosedur Markus 16, 15, 18 itu tidak ada cara bagaimana cara memberitakan Injil itu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Ya Bang Andi. Yang bolak-balik ke surga itu ya nggak apa-apa ding. Tadi saya sempat ketawa aja. Mungkin di bawah juga ada yang ketawa ya ketika dengar bolak-balik ke surga gitu atau ke neraka. Ya paling dari saya kembali lagi cuman itu aja. Memang saya juga tidak menutup apa fakta bahwasanya Kristen ada yang melapor seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Memang ada juga yang sampai dengan tahap melapor dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi ada yang nggak sampai, ada yang nggak lengkap, atau mungkin faktor-faktor lain saya juga nggak ngerti. Jadi tidak menolak lah soal pemberitaan itu. Kira-kira kayak gitu, Bang Andi. Oke. Bang Dewa mau menambahkan, silakan Bang Dewa. Buat Pendeta Martinus semoga tidur nyenyak ya. Silakan Pak Dewa. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pernyataan Pak Martinus luar biasa ya kalau bagi Dewa ya. Dan ternyata dia mengakui kalau Bible itu bukan firman Tuhan, melainkan itu kitab sejarah. Terus ada surat-surat kan. Pernyataannya itu banyak yang menohok kalau menurut Dewa. Yang namanya surat itu kan tidak pantas untuk diimani surat itu. Surat itu yang betul itu dikoleksi. Itu baru surat gitu. Dan tadi dia bilang di Bible itu hanya menjelaskan tentang nubuatan Tuhan. Ini akalnya di mana? Masa yang namanya Tuhan dinubuatkan? Sejak kapan Tuhan itu dinubuatkan? Ini banyak banget ya itu ya. Dia mengatakan kitab sejarah, wah luar biasa itu keren. Sementara sejarah yang mencatat di dalam Bible itu tidak ada yang kenal siapa ini orang yang mencatat sejarah ini. Apa kapasitas orang ini? Dan kita tahu yang namanya sejarah itu pasti terjadi yang namanya monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata, kelebihan kata-kata, dan lain sebagainya. Itulah makna dari sejarah. Berbeda halnya dengan firman. Kalau firman itu datang dari Allah langsung gitu. Itulah yang dimaksud dengan kitab suci. Terus dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apa dia tidak membaca Biblenya sendiri? Di dalam Wahyu ya. Contoh, di dalam Wahyu 3. Dalam Wahyu 3 nomor 5, di hadapan Bapa. Jelas Yesus berhadapan dengan Bapa. Itu dua, bukan satu. Di dalam Kisah Para Rasul 7, nomor 5556, di hadapan lagi. Yesus berdiri di hadapan Bapa di surga. Ini dua oknum. Terus Markus 16 ayat 19, Yesus duduk di sebelah Bapa. Yohanes 5:26, Bapa hidup sendiri, Yesus hidup sendiri. Wahyu 22 ayat 1 nomor 3, ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Jelas itu dua, dari mana dikatakan itu satu? Ya, sementara kitab sucinya sudah jelas ya mengenai soal konsep ketuhanan. Andaikan dia ikut dengan Yahudi, mestinya ikut apa yang diajarkan sama Yahudi. Contoh di dalam Keluaran 33:20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Ini kan jelas ini. Nah, sementara Yesus bisa dilihat. Pengajaran Kristen itu terbalik dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Di Perjanjian Lama dikatakan ketika manusia melihat Tuhan, itu manusianya akan hancur. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ketika manusia melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Ini gimana ini sinkronnya? Kami sama sekali bukan mau yang namanya merenggut keimanan sampean. Bukan, kami bukan seperti itu. Kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar itu seperti apa. Begitu. Ya mungkin itu dulu dari Dewa. Ya, ini ada Mbak Heni.
Mau menambahkan Mbak Heni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya kepingin naiknya pas Pak Martinus ada. Karena saya mau menyampaikan bahwasannya tadi kan kata Pak Martinus yang melakukan penginjilan itu yang dari rumah ke rumah itu kan saksi Jehovah. Sebentar Jadi ya cuma Bu. Bu, maaf ya, saya potong. Ini Pak Martinus masih ada di bawah nih. Oh iya. Silakan naik lagi Pak Martinus. Ini mau ditanya sama Boleh Bu. Dewa Lanjut, yang Bu. diturunkan aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar kalau dia Yang minta. terakhir aja dari Dewa ya. Nah inilah ya betapa munafiknya umat Kristen itu. Ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan, ketika ada umat Kristen yang melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan di New Jersey kemarin, berapa banyak umat Muslim yang dibantai sama mereka, tetapi mereka tetap mengatakan itu bukan Kristen, itu bidat. Sementara Tuhan mereka jelas itu Yesus. Lihat di Muslim, kami tidak pernah yang namanya munafik di Muslim itu. Walaupun mereka melakukan pengeboman sekalipun, itu di Muslim, di Islam tidak diajarkan seperti itu. Tetapi tetap mereka itu Islam. Selama di mulutnya ada kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim. Saya mengakui dia itu adalah Islam, dia Muslim. Hanya kelakuannya kami tidak mencondongkan kalau dia itu adalah seorang Islam. Begitu ya. Tapi kalau Kristen, lihat mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan menteror, dan ternyata agamanya Kristen, Tuhannya Yesus, tetap mereka menyangka itu adalah bidat. Betapa konyol Kristen itu, betapa munafiknya Kristen itu. Tidak seperti kami gitu, umat Muslim. Ya itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada Bang Juma, Bang Handi, dan Pak Bro Admin, Pak Pengamat. Silakan dinaikkan lagi. Dewa turun aja. Makasih banyak. Bang Dewa, stay aja dulu ya. Stay aja Jangan dulu lupa ya, nanti mandi. saya naikin lagi ya Bang Dewa. Iya nggak apa-apa. Jangan lupa mandi junub ntar baru Enggak, tidur. Dewa belum mandi 3 hari nih Bang. Ya itu makanya belum aku mandi. bilang. Saya naikkan dulu Pak Martinus ya. Ini nih. Bang Nanti Dewa. Komal Dewa aja Bang. Kita bercanda di Komal Dewa aja ntar. Ya. Ya, Wak, ya, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Martinus. Sambil menunggu Pak Martinus, silakan Ibu Heni bicara. Sebentar. Kasih waktu saya sebelum Bu Heni bicara. Tadi kan Bang Dewa itu sudah menyerang sebenarnya itu, menyerang keimanan sebenarnya itu, tidak menghargai apa yang diimani orang-orang Kristen. Sebenarnya nggak boleh begitu, Bang Dewa. Ya, kalau menurut saya imani saja yang apa yang Anda yakini cukup. Pak Jadi nanti kalau sama seperti Bang tadi Dewa ya itu Pak ya. sudah. Ini ada Bu Heni dulu mau Ya, bertanya. sebentar, waktu mumpung Bang Dewa masih ada di bawah, itu nggak boleh sebenarnya. Mari kita menahan diri untuk tidak saling menghujat ya. Kita berbeda untuk bersatu gitu. Lanjut Bu Rara. Iya, makasih Pak Martinus. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwasannya yang melakukan itu biasanya dari sekte Jehovah. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak ya. Saya ini tinggal di lingkungan yang majemuk, yang banyak Kristennya, banyak Buddhanya, ada Hindunya. Itu lingkungan rumah saya itu campur aduk Pak. Jadi saya punya teman kecil nih. Jadi kebetulan teman kecil saya ini dia Kristen. Dan dia sebelumnya itu bergereja di yang memang gerejanya itu sangat besar umatnya Pak. Tapi bukan Katolik, Bapak mungkin tahulah ya. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi keluarga mereka ini banyak sekali ditimpa dengan musibah. Jadi terus bapaknya dia juga adalah salah seorang Sintua ya gitu ya Pak ya. Yang saya tahu Sintua lah jabatannya di gereja. Jadi mungkin karena berdasarkan musibah mereka ini dia mulai goyah mungkin keimanannya Pak. Jadi ada datang itu saya tahu pasti itu bukan dari saksi Jehovah tapi dari Bethel. Jadi mendekatin dia karena dia lagi dalam keadaan gitu setiap hari ketemu sehingga teman saya ini dia berpindah lah Pak dari gereja yang ini ke gereja Bethel itu. Nah itu aja maksud saya penginjilan ini aja yang sesama Kristen itu aja ada Pak. Jangankan dengan yang beda agama. Terus saya ceritakan pengalaman saya lagi ya Pak ya. Jadi kita nggak usah memungkirin di sini ya kan. Jadi kita sebagai teman
namanya dulu sama-sama gadis, punya problem, cerita gitu ya kan Pak. Jadi dalam saya bercerita masalah saya, dia selalu memasukkan seperti itu loh, pengkhotbahan gitu, karena dia sudah diangkat di gereja Bethelnya ini sebagai gembala. Itu Pak. Jadi saya mau ceritakan pengalaman saya bahwasanya penginjilan itu memang ada yang bukan dilakukan oleh saksi Jehovah aja. Terus Pak Martinus orang mana Pak? Makasih. Salam kenal Bu Rara. Iya. Sebenarnya ada yang menjadi Enggak, saya persoalan tanya juga. dulu Pak Martinus orang mana? Orang Medan nggak Pak? Iya, saya orang Medan. Iya orang Medan, berarti sama dong kayak saya. Bapak Iya. tahu kan itu Medan Plaza, ex Medan Plaza yang sudah terbakar? Ya, Ya, itu ada gereja Bethel kan Pak yang sekarang sudah sangat besar yang udah ada di Jalan Setiabudi. Itu kan pindahan Iya. dari situ kan Pak? iya. Bapak ingat nggak? Dulu saya ingat. Dulu itu ada bioskop ya kan Pak? Bioskop, zaman dulu saya namanya bioskop. Jadi gerejanya itu kan berdampingan dengan bioskop. Itu sebelum Bethel besar di zaman 30 tahun yang lalu. Itu mereka itu selalu kalau kita mau ke bioskop, kita itu ditarik-tarik Pak. Dikasihin kertas, diajakin ngomong gitu. Jadi itu tadi nggak usah dipungkirin gitu. Itu aja Pak saya rasa. Sebenarnya kita tadi sangat setuju Bu ya, sangat setuju. Bahkan Bang Juma tadi sudah saya coba jelaskan ya. Ada orang-orang seperti mereka yang saya cross check itu tadi Bu, yang dibidatkan oleh orang Kristen itu mereka yang merubah isi Alkitab. Itu loh Bu. Kita bukan tidak mengakui. Itu memang ada, dan yang door ke door itu ada yang memberikan brosur-brosur buku-buku renungan harian itu banyak. Bahkan di tempat saya sekarang ini ada, dan ke rumah saya juga sering datang. Jadi itu kita bukan kita mengakuinya. Cuman tadi itu ya yang kita persoalkan isi Alkitab yang dirubah, makanya dibidatkan sama orang Kristen. Dan juga tadi aku hanya menyambung tadi ya soal apa yang diucapkan Bang Dewa ya, biar penonton di sini saudara-saudara yang di bawah yang ada 940 orang ini untuk mengetahui jangan menyerang agama orang lain. Kalau Bang tadi kan Bang Dewa kan sudah mengatakan dipelintir tadi pembicaraan saya itu. Bang Dewa mengatakan bahwasanya isi Alkitab itu tidak firman Tuhan, hanya sejarah. Jadi jangan dipelintir lah, itu bisa menyesatkan itu. Kita fair aja. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Kristen itu berbuat tidak benar, dan kita juga tidak setuju itu. Sama kayak di Muslim, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam. Jadi Islam juga harus membersihkan namanya, itu doang kok. Soal keakidah ya jangan coba-coba, karena kita punya keimanan masing-masing, dan keimanan kita Gini mungkin Pak, tanya langsung ke Bang Dewa. Bang bervariasi. Dewa mau melintir apa bukti Pak? Silakan tanya Bang Dewanya. Iya, Bang Dewa. Bang Dewa. Tadi kan sampai Iya. bilang bahwasanya saya mengatakan isi Alkitab itu hanya cerita dan sejarah. Anda keliru. Yang Mungkin kurang mengatakan mendengarkan seperti itu saya atau Bapak dari? Kami punya bukti loh Pak. Bapak Makanya- mengatakan kalau misalkan Bible itu adalah kitab sejarah, tidak semuanya berisi firman Tuhan. Bapak Itu sendiri betul. yang menanggapi. Betul. Yang tidak Bapak saya Pak? Yang Bapak Salah tidak pelintir saya? tadi. Apanya, Pak, kan yang saya pelintir? Bapak pelintir keterangan Bapak tadi. Yang mana, Bapak Pak, yang bilang saya itu pelintir? isi Alkitab itu cuman sejarah dan cerita. Anda tidak mengatakan ada firman Tuhan di situ. Nah, jadi itu Bapak jangan yang dipelintir, mengatakan Pak. tadi kepada Yang saya- kami dengar bukan dulu, semua Pak. yang namanya firman Tuhan, tetapi ada sejarah dan ada yang namanya surat. Betul tidak Pak? Dengarkan dulu. Tadi Bapak Dengarkan mengatakan dulu. seperti itu. Anda kurang nangkap kurasa tadi saya katakan. Pak, Dalam ini direkam Bible Pak. itu, Ini direkam. dengarkan dulu, Silakan Bapak Ya, cek. Bapak betul. cek nanti. Ya silakan Bapak dicek. cek nanti ya. Yang saya Ya. katakan itu isi Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Ada diantaranya sejarah, Betul. Saya pun bilang dan seperti ada itu. diantaranya surat para rasul ke Betul. umatnya. Yang Abang katakan tadi, yang Bang Dewa katakan tadi,
itu agak dipelintir. Ada yang dihilangkan kata-kata saya hingga itu menggiring opini. Nah, itu nggak boleh, Bang. Nah, Abang ada mengurangi kata-kata saya tadi. Di situ saya mau cross check, Bang. Saya mengakui Silakan di cross check lagi Pak sama Nah, Bapak. di dalam Perkataan saya yang mengatakan kalau Bible itu bukan semua firman Tuhan. Saya mengikuti kata-kata Bapak ya. Ini direkam, silakan Bapak cek, bukan firman Tuhan, melainkan ada yang namanya sejarah. Nah, saya mengatakan salah tidak kalau saya mengatakan sejarah dari Bible ini, siapa yang menulis, siapa orangnya? Apakah kita tahu orangnya itu siapa? Sebentar Pak, jangan melebar dulu. Yang saya cross check tadi tentang pembicaraan Bapak. Tadi kan, makanya tadi saya sempat komen dari bawah ya. Saya belum 5 menit turun kok sudah dipelintir pembicaraan saya. Kan tadi ada saya komen itu. Nah, jadi ada Abang tadi mengurangi bahasa itu, Pak. Yang saya katakan itu, Alkitab itu tidak semuanya adalah firman Tuhan. Ada di situ dituliskan sejarah. Ada juga surat dari rasul-rasul untuk para umatnya. Nah gitu. Nah, jadi jangan dipinter Bang. Silakan itu Pak Satria. Bang. Pak Satria, di mana letak kesalahan Dewa? Kalau misalkan toh Dewa ini salah, di sini kan host. Pak Satria mungkin mendengar, Bang Juma pun mendengar, Bang Handi mendengar. Kalau ada perkataan Dewa yang salah, atas apa pernyataan dari Pak Martinus ini yang mana? Pernyataan Dewa yang salah. Justru Bang Dewa mengiyakan pernyataan Pak Martinus. Nggak ada yang salah. Ada yang dikurangi. Saya dari awal mengatakan, gini aja Bang Dewa, gini aja Bang Dewa. Perkataan tadi sama Bang Dewa sekarang diulangi. Coba Bang Dewa. Dari Dewa mengatakan, kalau misalkan Bible itu tidak semuanya firman Tuhan, ada sejarah, ada surat-surat. Tadi Dewa mengatakan seperti itu. Dan kalau misalkan toh itu surat-surat, apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Dewa bilang seperti itu. Yang namanya surat itu dikoleksi. Bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan, bukan untuk diimani. Itu surat. Dan kalau misalkan sejarah kita tahu bagaimana yang namanya sejarah itu. Jangankan kisah yang sudah 2000 tahun yang lalu, bahkan kisah yang baru puluhan tahun saja, pasti terjadi yang namanya pemelintiran kata-kata, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata. Apalagi dalam Bible ini yang Bapak katakan sebagai kitab sejarah, ini kita tidak tahu penulisnya ini siapa. Pengarangnya ini siapa? Apa saya salah mengatakan seperti itu? Kalau misalkan toh penulisnya Bapak mengatakan itu adalah Lukas, Markus, Paulus, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kita kan tidak tahu siapa orang ini. Bahkan saya sempat mencari Pak ya literasi dari Muslim ataupun dari Kristen. Saya pengen tahu siapa Paulus ini, siapa Matius ini. Saya hampir tidak menemukan Pak. Bahkan keluarganya pun tidak tahu ini siapa. Yang hanya di situ disebutkan beliau ada keturunan Benyamin. Kalau misalkan orang mau berstatement dia adalah keturunan Benyamin, seorang Mahadewa, seorang Zulkifli yang Abbas bisa mengatakan beliau ini adalah keturunannya Rasulullah SAW. Cuma yang jadi permasalahan, apakah bisa dibuktikan? Jangan melebar, Bang. Yang melebar siapa, Pak? Enggak, sebentar. Ada tadi pernyataan Abang barusan. Belum 1 menit ya. Mungkin Abang masih ingat kali ya. Yang menyatakan surat-surat di Alkitab itu siapa Bang jadi firman? Nah tadi makanya Bang, kita harus hati-hati berbicara Bang. Tadi barusan Abang bilang loh, belum 1 menit loh. Enggak, Bapak mengakui nggak kalau misalkan di Bible itu ada yang namanya surat? Ada. Nah, udah. Di mananya saya salah, Pak? Yang salahnya di mana? Yang Abang katakan kan tadi surat itu menjadi firman. Nah, iya, maksud saya itu begini, apakah pantas yang namanya surat itu untuk diimani? Saya kan bilang seperti itu, bertanya. Bang, ada surat-surat itu kepada jemaat itu pengajaran Bang. Jadi jika seorang guru mengirimkan surat kepada muridnya itu pantas diimani Bang, sama aja. Oh, diimani itu. Sementara kalau misalkan konsep antara murid dengan guru itu beda, Pak. Ini kan konsep mengenai soal kitab suci, ya kan? Konsep keselamatan. Apakah yang namanya surat-surat itu pantas untuk diimani sebagai konsep keselamatan? Tentu tidak. Yang namanya surat itu harusnya itu dikoleksi, Pak. Itu yang benar. Itu pernyataan saya akui, iya. Ada loh gini Bang, ada surat tugas, ada surat perintah. Masa itu aja pun Abang pelintir-pelintir sih? Susah amat. Gak usah. Surat tugas dari siapa, Pak? Surat tugas dari siapa, Pak? Enggak, yang saya bilang itu saya menjabarkan, mengilustrasikan seperti itu loh Bang.
Ada surat perintah, ada surat tugas. Jadi di surat ini ada untuk memerintahkan biar kamu percaya, biar kamu berbuat ini, biar kamu berbuat bla 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 bla. Itu termasuk ajaran, Bang. Jadi Ya, gitu, terus Bang. aku berkata Nah, bukan berdasarkan firman. Apakah itu firman, Bang? lah kan sudah dikatakan. Aku berkata Iya. bukan berdasarkan firman. Berarti Kan bukan sudah firman? dibilang. Berarti bukan Lah firman kata, kan? lah katanya apa coba? Nah, bukan firman atau bukan? Itu firman atau bukan? Saya tanya. Anda tadi barusan ngomong apa coba? Saya tanya ke Bapak, ketika Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang yang bodoh berkeyakinan. Itu firman Betul. dari Tuhan atau surat dari Paulus? Makanya aku bilang Bang Abang itu harus nangkap. Tidak semua Makanya Alkitab saya- itu, Aduh, tidak semua Alkitab ditanya itu adalah susah ya. firman Tuhan. Jika itu Itu kata yang saya Paulus, katakan. jika itu Itu kata yang Paulus saya ya bilang. memang itu perkataannya. Kok susah amat? Jadi Nah, apa berarti yang itu salah bukan di situ? firman kan? Itu Ya, bukan memang firman bukan- kan? Betul? Itu kan Berarti itu kan surat kata kan? Paulus. Nah, Ya itu berarti surat, betul? Mungkin Betul apa pertanyaan benar Bang itu Dewa surat? nih, Bang Martinus. Gini, ya. mungkin Bang Dewa nanya, itu surat Paulus firman Tuhan atau bukan? Itu aja. tidak semua Bang. Tidak semua Ya, Bang Dewa. Pernyataan dengar gini, ada pernyataan Paulus, ada pernyataan melalui Roh Kudus ke dia. Ini Di user mana siapa ayatnya, sih, Pak? Bang Handi? Bang Handi, user ini siapa sih? Nggak, biarin aja dulu, biar Bang Dewa kelarin dulu soal Martinus. Nggak, pertanyaan saya mudah loh. Pada saat Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini firman dari Allah, firman dari Roh Kudus, atau itu perkataan Inisiatif. dari Paulus? Inisiatif Itu, lah boleh dibilang. Ya itu perkataan Paulus Bang, kan Paulus yang Nah, berbicara di perkataan situ. Paulus, stop Pak. Perkataan Paulus artinya itu bukan firman, betul Pak? Bukan firman. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kalau misalkan toh itu bukan firman Tuhan, berarti itu surat Paulus. Apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Karena ini adalah mengenai soal kitab suci. Yang namanya Kan- kitab suci itu harus datang dari yang Maha Suci, Pak. Itu baru kitab suci. Seperti halnya Al-Qur'an, Pak. Dengarkan, Al-Qur'an. Bang Dewa, sebentar saya potong. Ada kata-kata Paulus waktu dia mengirimkan surat. Dan isi surat itu ada yang diilhami Roh Kudus. Itu adalah firman dari Tuhan. Jadi jangan disamaratakan, Bang. Baik, Simpel baik, aja baik. kok. Saya nggak- Sekarang gini, baik. konsep Saya nggak surat sama itu ratakan, seperti Pak. apa Saya sih? nggak sama ratakan. Pada saat Paulus mengatakan seperti itu firman atau bukan, Pak? Firman Saya tanya Tuhan. sekali lagi sama Bapak. Bagaimana? Pada saat Paulus mengatakan seperti yang saya ucapkan barusan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu firman Tuhan atau bukan? Tentu itu surat itu- Paulus. Betul tidak? Setuju atau tidak, Pak? Itu perkataan Paulus. Deal. Nah, itu berarti Yang- bukan yang firman salah Tuhan di kan? situ apa? Betul? Iya betul. Betul. Yang salah Yes. itu Pak orang Kristen. Kenapa yang namanya surat itu diimani? Itu yang salah, Pak. Bang, Mas, itu tujuan. Makanya abang jangan asal tafsir sendiri dong. Paulus berkata begitu. Dia mengaku orang bodoh karena memang pada dasarnya dia orang bebal dulu. Dia pembunuh dulunya, Bang. Dia dipilih Saya oleh nggak nanya Yesus. itu, Pak. Nah, Saya nggak nanya jadi itu. di Mau situ dia dia dipilih mengaku Yesus. dirinya, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Di situ dia mengaku dirinya, makanya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Ah, Itu loh, setuju Bang. ya? Ah. Berarti itu bukan firman Tuhan ya, setuju ya? Bukan firman Tuhan, berarti itu adalah surat Paulus yang dimasukkan ke dalam Bible. Di mananya saya salah, Pak, mengatakan seperti itu? Gak ada yang salah. Nah, Ada yang sudah salah, kalau nggak ada yang selesai. salah. Selesai. Enggak, Selesai, sebentar, udah. sebentar. Ada. Yang tadi yang saya cross check, Bang. Yang saya cross check itu perkataan Udah, Abang Pak. bahwa saja di Bible itu tidak ada firman. Itu hanya sejarah Saya dan surat tidak itu aja. mengatakan, aduh Pak, saya Udah dari selesai awal dia. mengatakan Pak ya, saya dari awal mengatakan, ternyata yang namanya Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Itu berdasarkan dari kata-kata Bapak. Bapak mengatakan itu ada surat-surat, dan Bapak pun mengatakan itu adalah kitab sejarah. Terus salah saya di mana Pak? Nah, kok nggak nangkap sih? Udah Tadi- selesai. Bapak yang Tadi- nggak nangkap Pak, gimana sih? Tadi selesai. abang ada mengurangi kata-kata saya loh. Yang tadi abang Yang bilang itu mana? bahwasanya di Alkitab itu sejarah dan surat-surat. Nah, tidak ada firman, jadi itu nggak boleh, Bang. Sementara Tidak ada tadi saya kan mengatakan bilang, seperti itu Bang. Nah. Tidak Nggak ada. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya mengatakan, saya ulangi Pak ya, sekali lagi Pak ya.
Bible menurut Bapak itu tidak semuanya firman Tuhan. Setuju atau enggak perkataan saya? Setuju. Nah, Ya udah, udah. selesai. Di mananya saya salah? Udah. Ini Bang Yusar dulu disapa Bang Handi. Silakan dulu aja di Salami. Pak Yusar, silakan. Pak Yusar, selamat malam Pak Yusar. Iya, gue mau nyimak aja bang, mau belajar. Oke. Enggak, kalau mau nyimak aja saya turunin dulu, biar Kristen yang lain saya naikin. Iya ya, gue di bawah aja. Oh iya, lanjutin aja dulu minumnya. Ya kalau boleh nambahin dikit ya bahwa ya Pak Martinus bahwa sudah mengakui bahwa itu surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tapi masih mendua. Tidak semua surat Paulus itu adalah firman Tuhan, ada juga diilhami oleh Roh Kudus. Nanti juga Anda kesulitan membaginya. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Gampang Apakah yang kok, di Pak. Efesius, apakah yang di Roma, apa yang di Gampang Galatia. aja kok Pak. Seperti ayat yang tadi Abang Bapak bacakan itu kan perkataan dia. Dia kan Kalau saya mengaku. bacakan satu begini Pak ya, 1 Korintus 1:18 misalnya nih. Ini firman Tuhan apa? Ini diilhami Roh Kudus atau tidak nih? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, Pak. Gitulah. Jadi pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, Pak. Itu firman Tuhan diilhami Roh Kudus apa gimana tuh, Pak? Bapak baca di mana? 1 Korintus 1:18, Pak. Sebentar ya Bang Handi, saya potong, Ya. mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ini Pak Boy, kamu nantang-nantang Guru Ndajuma dari tadi di bawah. Silahkan kalau mau diskusi silahkan, tapi harus bawa ilmu ya Pak Boy. Pak Boy. Ya oke bang. Ya, abis ini ya. Silakan Bang Handi dilanjut. Gimana? Silakan Pak, itu aja Pak. Saya porsinya Banjuma ini kita ambil nih. Oke. Bagaimana Pak Martinus? Bagaimana bisa membedakan yang mana surat Paulus itu yang tidak diilhami Roh Kudus, yang mana yang diilhami Roh Kudus? Sedangkan kita tahu surat Paulus itu banyak, baik di Efesius, Galatia, Roma, dan lain-lain begitu loh Pak. Tebal banget itu loh. Gimana cara membedakannya, itu loh yang saya maksud itu loh. Kesulitan loh Pak Martinus itu. Yang mana? Mungkin Bapak yang kesulitan. Coba Bapak jelaskan kami biar nggak sulit. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Ada beberapa yang tidak diilhami, seperti yang pertama tadi, dia mengaku dia orang bodoh, dia di luar daripada Roh Kudus. Banyak. Yang mana Pak? Alkitab bahasa Indonesia kok. Nggak susah memahami. Tinggal Enggak. kita aja, jangan menafsirkan asal-asalan, itu aja. Saya nggak menafsirkan, Pak. Saya bertanya, yang mana surat Paulus itu yang diilhami Roh Kudus, yang mana yang tidak diilhami? Sebentar ya, tadi ada contoh satu aja tadi kita buat sudah jelas itu ya. Baru mana tadi ya? Ini suara Pak Martinus kok jadi mengecil? Kok bisa? Enggak ada bagus. Udah. Bagaimana Pak? Sebentar Pak Boy, sebentar Boy. Sabar ya. Ini surat contoh ya, contoh pertama suratnya Paulus itu yang dia mengatakan bukan dari firman Allah ya. Saya bacakan di sini. Dia berdoa dari diri sendiri. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Ini kan dua dia, ini kan perkataan dia. Itu dari Roh Kudus apa perkataan dia sendiri? Lah kan tadi saya bilang barusan belum 1 detik, itu kan perkataan dia. Itu kan Berarti dua bukan dia. dari Roh Kudus. Ya dari Roh Kudus yang mana? Banyak.
Eh, Se- bisa Atau kita gini, saya kasih contoh terakhir dari saya biar nggak muter. 1 Korintus 1, 2, 3 misalnya ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saya ulang. 1 Korintus 1, 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Artinya, kalau ada Kristen di Indonesia memberitakan tentang yang disalibkan adalah suatu kebodohan. Sebentar, Pak. Gimana, Bang? Abang membacakan, jangan menafsir sendiri. Abang yang Kristen, Saya nggak abang yang menafsir, mengingani atau bagaimana, Bang? Saya bahasa Baca Indonesia dulu, ini, Bang. Enggak, sekarang gini, baca dulu judul perikopnya. Itu kan perpecahan itu, Bang? dalam jemaat. Apa itu perikopnya, Bang? Itu kan perpecahan dalam jemaat. Ya ini kita harus tahu. menurut Anda ini diilhami Roh Kudus atau tidak? Paulus ini. Itu aja sih dari saya, singkat kok. Diilhami atau Ini tidak, kan- Bang? Udah. Ini diilhami, makanya dia memberitakan Oke. ini. Ada ilham dia ada ilham Roh Kudus di sini. Tetapi Oke. kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan itu benar. Ya. Karena apa? Orang Yahudi tidak menerima Yesus. Di luar orang Yahudi apa, Pak? Dan Di luar untuk orang-orang Yahudi apa? suatu kebodohan. Iya, mereka Iya, si iya. Paulus dikatakan bodoh di luar orang-orang Yahudi. Jadi Karena- pemberitaan tentang Bang, pemberitaan tentang salib di luar Yahudi adalah suatu kebodohan ya. Iya, bodoh. Dia Oke. dikatakan bodoh sama orang-orang di luar Yahudi. Dia Salah. sekarang kan dia yang berperan di sini. Pak, ini masalah pemberitaan tentang salib, Bang. Iya betul, Bang. Maksudnya di sini, Bang, kan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, jelas. Karena apa batu sandungan? Orang Yahudi tidak ada yang setuju. Di luar Jika Yesus Yahudi? mereka dikatakan, Paulus dikatakan bodoh di luar orang Yahudi. Dia dibodoh-bodohkan. Gampang kok, Jadi Bang. Paulus orang bodoh. Itu menurut pengakuan di luar Yahudi, Bang. Karena apa? Dia memberitakan penyalipan Siapa Kristus. aja, Pak? Siapa aja di luar Yahudi mengatakan Paulus bodoh? Siapa aja, Pak? Ya, kita harus kembali ke sana. Saya nggak hafal namanya orang-orang dulu, Bang. 2023 yang lalu. Ya udahlah. Lanjut, Bang pengamat debat. Kasihan dia. Ya, terima kasih banyak ya Pak Martinus. Kalau mau lanjut diskusi silahkan. Kalau enggak nyimak aja dulu. Ini Woi, apa yang mau ditanyakan Saya Woi? mau bertanya Bang, apakah Al-Quran itu firman Allah? Oh, mau bertanya, katanya mau debat sama Bang Juma, katanya mau bertanya. Iya kan, maksudnya kan bertanya dulu lah Bang, memang nggak bisa bertanya. Tadi di bawah katanya mau debat, mau bertanya, ngomong dong dari tadi. Iya. Apakah Al-Quran itu firman Allah apa bukan? Mau dijawab sama siapa Halo. Woi? Ya sama ustadz di sini. Itu firman Allah apa bukan? Bang Juma, Halo. Bang Juma ini anak buahnya Anda naik nih. Dari tadi Iya, nantangin terus Bang kenapa? Juma di bawah. Kenapa? Jawab. Ya, kenapa? Firman Allah apa bukan? Firman itu apa? Saya tanya, apakah Al-Quran itu firman dari Allah apa bukan? Nanti kau pikir lagi firman jadi manusia enggak kan? Enggak, kita Oh, membahas enggak. tentang saya tanya dulu. Jawab saja, Bang. Iya, itu firman Tuhan itu, firman Allah itu. Firman Allah. Iya, Apakah kalau Bible Al-Fatihah- itu enggak, saya tanya balik dong. Nah, Kalau makanya Bible oke, itu firman Allah abang bukan? mengatakan itu firman Allah kan? Iya, enggak, saya tanya balik. Saya Iya, tanya, saya tanya balik lagi. dulu. Lanjut Sebentar, dulu, Bang. Bang. Jangan dulu, jangan memotong. Kalau Apakah misalkan Bible Al-Fatihah itu tunggu. firman Tuhan atau bukan? Apakah Bible. Al-Fatihah itu firman Allah, Bang? Udah saya tanya dulu, apakah Bible itu firman Iya, Tuhan atau bukan? betul, Kita itu firman korelasikan. Allah. Kita korelasikan dulu. Kita korelasikan Dulu. dulu. Ini